Konsep rumah makan gratis itu tidak jual beli, tidak dagang, tidak cari keuntungan. Ini gratis. Siapa saja yang nggak punya duit, makanlah di sini. Siapa saja boleh makan, siapa saja boleh bersedekah, siapa saja boleh buka. Jadi tidak memandang suku, ras ataupun agama. Kita tulis tanpa syarat. Jadi siapa saja boleh makan, kucing pun kita kasih makan. Mencintai, mengasihi, menyayangi, saling mengasihi dan menyayangi. Awal pertama kali saya mendirikan rumah makan gratis ini, saya dalam kondisi kesulitan ekonomi. Saya rumah masih ngontrak, kerja saya serabutan. Sebuah spanduk besar bertuliskan rumah makan gratis, makan dan minum gratis setiap hari tanpa syarat. Terpampang di pagar sebuah rumah di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Siapa sangka aksi berbagi ini rutin dilaksanakan sejak tahun 2016 sebagai wujud komitmen seorang perantauan asal Palembang. Berkah ya Pak ya. Semua berawal dari Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia dan istri tergerak mencukupi kebutuhan harian seorang nenek sebatang kara yang menderita sakit di kakinya hingga sang nenek berpulang. Nah di 2016 itu juga, semenjak pas nenek itu meninggal, saya tuh merasa rezeki saya itu seperti berlebih. Dan alhamdulillah dari sejak itu juga saya tekadkan untuk berbagi, bersedekah. Sampai akhirnya saya bukalah rumah makan gratis. Saya maunya setiap hari ngasih makan itu, tapi bangunannya itu sederhana. Saya ambil bambu, saya tancapkan ke tanah, terus saya beli terpal untuk atap. Saya masaknya di rumah. Makanan segitu sudah matang, saya bawa ke rumah makan gratis. Tempat ini gratis. Ada lagi nawarin tempat di Pasar Minggu, Duren 3, Depok, Bekasi, Cilangkap sini. Dan akhirnya semuanya jadi rumah makan gratis. Jadi cabang. Itulah, alhamdulillah. Kalau mitra pertama kali itu, saya diundang ke Purwokerto. Alhamdulillah sekarang sudah ada di Madiun, Bali, Jogja, Kalimantan, Sulawesi. Alhamdulillah. Di Sulawesi sampai Sulawesi Tenggara, terus Kalimantan, Kalimantan Barat. Syaratnya SSI, sabar, syukur, ikhlas. Karena orang kaya yang bersedekah, kalau dia tidak ikhlas, kalau dia tidak sabar, kalau dia tidak bersyukur dengan nikmat Tuhan, sia-sia juga. Jadi itu yang paling penting, kita mengharapkan ridho, kita mendapatkan pahala. Itu yang kita harapkan, mendapatkan amal. Kita itu berbagi dengan hati nurani. Gitu. Jadi bukan memberi makan hewan, memberi makan orang. Harus dengan
keikhlasan, kecintaan betul-betul. Tunjukkan rasa cinta kita, rasa sayang kita. Gitu. Dengan senyum, dengan salam. Nomor satu itu tadi, hati. Hati itu memiliki rasa. Dari rasa itu timbullah rasa syukur, rasa sabar, rasa ikhlas. Nah, itu yang nomor satu yang harus kita pelajari. Jadi kita harus betul-betul memberi dengan kesabaran, keikhlasan, itu harus itu. Rumah makan gratis yang dikelola Aditya kini telah melibatkan 40 orang relawan dengan fasilitas gaji yang dibayarkan harian, mingguan, serta bulanan. Kita tidak memiliki konsep donatur tetap. Akan tetapi kita tidak pula menolak. Siapapun yang mau bersedekah kita terima. Tapi kita nggak mau minta. Beda. Sedekah itu ada perbedaan. Diminta sama dia berinisiatif. Itu beda sekali, beda. Pahalanya beda. Kita nggak mau rumah makan gratis ini meminta-minta. Makanya di rumah makan gratis itu tidak ada kotak infak. Jadi konsep rumah makan gratis itu menggerakkan siapapun yang tergerak mau ikut berkontribusi, mau ikut ambil bagian dari program amal soleh, amal kebaikan ini, silakan. Sedekah yang paling tepat sasaran itu makanan. Makanan, bukan uang. Kalau uang, maaf sekali, yang kita kasih sedekah ini bukan orang yang bisa dipercaya keimanannya. Gitu. Yang kita lihat dia kelaparan, kasih makan saja. Kalau dikasih uang nanti dia main judi, nanti dia mabuk. Gitu. Menyalahgunakan nikmat dari Tuhannya. Dibutuhkan anggaran belanja sebesar Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000 dan 30 kg beras perharinya untuk menyiapkan 200 paket nasi kotak. Saat pandemi COVID-19, jumlah ini meningkat 5 kali lipat. Bahkan warga bergantung pada uluran tangan. Semua makanan tersalurkan, tidak ada satupun yang mubazir. Saya pernah di sini pun pernah 1000 porsi, setengah jam selesai. Habis 1000 porsi. Kebanyakan pengangguran pensiunan, kebanyakan. Supir angkot, tukang ojek, tapi itu sedikit. Yang paling banyak banget itu pengangguran dan pensiunan. Janda-janda tuh banyak tuh. Tahun 2017 Pak SBY datang ke rumah saya, ke rumah makan gratis yang di Ciang sana. Alhamdulillah silaturahim, ngopi bareng, dan memberikan aspirasi kepada masyarakat.
kayak konsep gotong royong katanya. Gotong royong, makan bareng, makan bersama. Makan bersama rakyat itu nikmat katanya. Masya Allah. Saya pernah kehabisan beras, saya nggak punya uang buat beli beras. Saya nggak masak sama sekali. Tahu-tahu ada tukang nasi Padang datang nganterin nasi, nganterin sayur nangka. Masya Allah, itu pernah. Tapi tetap berbagi, meskipun nggak punya uang. Perantaranya dari tukang nasi Padang. Dan setelah saya pikir, wow, ini rencananya Tuhan. Itu sangat baik, sangat indah. Pak, kurmanya Pak. Kurmanya nah. Yang udah. Kurmanya Tat. Ya, udah. Satu-satu Bu. Kurmanya Tat. Makasih banyak. Alhamdulillah. Kurmanya jangan berebut. Berkah ya Pak ya? Pernah penolakan dari masyarakat, seperti tukang nasi uduk, seperti tukang ketoprak, gitu. Warteg, yang mereka salah paham, beranggapan kita akan mematikan usahanya. Makasih Pak Ustaz. Bisa. Masukin aja. Boleh. Sedotannya nih. Ya Mas Pak Ustaz. Mereka yang mau sedekah, kesini bisa. Pengusaha warteg, nasi Padang, ketoprak, apa aja. Ini tempatnya sedekah, bukan tempatnya jualan. Setiap kali saya buka cabang baru pasti ada. Tapi saya kasih penjelasan, pemahaman, dan mereka sekali aja langsung paham, langsung ngerti gitu. Dan mereka support. Pernah, perampokan pernah. Anak yatim yang saya asuh ini banyak. Mereka saya suruh nunggu di rumah makan gratis, jagain. Nah mereka dirampok, pernah. Saya pun dirampok pernah. Jadi handphonenya diambil, uang diambil gitu. Tapi saya tetap mau lanjut. Bismillah. Bismillah ya Allah. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadits bahwa Nabi bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Sedekah juga diwujudkan dalam pembangunan masjid yang rancangannya terinspirasi dari Ka'bah. Tak tanggung-tanggung, bangunan yang berada di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi ini menelan biaya tak kurang dari 1 miliar rupiah. Kalau tempat ibadah, masjid, alhamdulillah sudah jadi. Saya sedang berjuang bangun sekolah gratis. Saya sudah jual mobil. Untuk pembangunan sekolah gratis, tapi uangnya tetap kurang. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Membangun itu butuh biaya yang lumayan besar. Luar biasa besarnya, di luar dugaan. Saya pikir dengan saya jual mobil, uangnya cukup untuk bangun sekolah gratis, untuk bangun masjid. Ternyata kurang. Nah itu sekolah gratis, karena banyak yang datang ke rumah makan gratis ini nggak sekolah. Saya tanya nggak sekolah, banyak anak-anak jalanan. Nah itu, makanya saya langsung berinisiatif untuk mau membangun sekolah gratis.
Radit makan, ikut berbuka juga, Aryo, ya kan? Yang lain juga. Maka sama pahalanya seperti orang yang berpuasa. Berapa banyak satu kotak itu? Pernah ngitung nggak? Enggak. Artinya siapa yang memberi makan berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang berpuasa. Niatkan semua apa yang kita lakukan itu semata-mata ibadah kepada Allah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lanjut. Sedekah itu kalau diperumpamakan seperti kita ini manusia. Manusia itu hidup. Manusia itu makan. Kalau manusia itu hanya makan, tapi tidak mau mengeluarkan, maka dia akan sakit. Dia akan sakit dan dia akan mati. Begitulah juga sedekah. Kalau dia hanya menerima rezeki, tidak mau kasih, tidak mau mengeluarkan, hati-hati. Dia akan sakit, dia akan mati. Di mana? Di dunia dan di akhirat nanti. Itu keyakinan saya. Jadi kita itu wajib bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih. Menerima, dapat gaji, terima. Tapi kita juga harus kasih. Terima, kasih. Itulah terima kasih. Yang hidup adalah yang berterima kasih. Dia hidup di dunia, dia hidup di alam kubur, dia hidup di akhirat. Jasadnya sudah mati, tapi rohnya selalu hidup. Lampunya menyala-nyala. Karena menerangi. Jadi sedekah itu penerang. Penerang alam kubur, penerang alam akhiratnya nanti. Gitu. Yang menghidupkan rohnya nanti ya, itu tadi amal. Sedekah itu menghidupkan. Bawa aja lah ini. Minta tolong, bagiin aja. Banyak-banyak. Ada yang kurang enak badan juga. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya ke jalan Allah, itu bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai ini Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke 261. Jadi kalau orang itu bersedekahnya cuma 1, itu Allah ganti 700 kali lipat. Suasana buka puasa nih, Masya Allah, bahagia sekali. Di masjid, rumah makan gratis. 700 kali lipat kebaikan. Jadi kalau kita bersedekahnya cuma 1.000 rupiah, kita akan mendapatkan kebaikan 700.000. Bahkan ada juga yang bukan orang kaya, datang ke rumah makan gratis, dia nyumbang beras, nyumbang telur. Saya lihat dia orang biasa saja, orang susah lah, tapi malah jadi kaya. Jadi kaya. Misalkan 10 juta, kalau dibeliin beras, dikirim ke sini 1 ton. 1 ton itu dimasak, dimakan oleh ribuan orang. Yang ribuan orang itu merasa kenyang, dapat nikmat, dapat rezeki, dia didoain. Jadi sedekah itu tidak ditujukan kepada orang yang tua-tua saja.
Justru anak-anak muda. Lah saya masih muda. Saya bersedekah, alhamdulillah. Tadinya saya nggak punya motor, alhamdulillah saya punya motor. Tadinya saya nggak punya tempat tinggal, sekarang saya punya tempat tinggal. Tadinya saya sakit-sakitan, sekarang saya sehat. Hari ini pun saya puasa, alhamdulillah. Jadi bersedekah itu menghidupkan, betul-betul menghidupkan. Di zaman dulu, orang ngambil air itu dipompa-pompa tidak keluar. Bagaimana caranya biar airnya keluar? Dipancing, dimasukkan air ke dalam sumur. Nah begitu juga rezeki. Kita melamar kerja kemana-mana, ditolak. Kita mencari rezeki, tetap aja rezekinya segitu-gitu aja. Dipancing. Dipancing dengan apa? Bersedekah. Janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang-orang di sekitar kalian masih banyak yang kelaparan. Kita ini manusia. Manusia itu baru lahir ditolong orang. Ketika meninggal dunia nanti ditolong orang. Semasa hidup wajib menolong orang. Jangan sampai nanti kita yang baru lahir ditolong orang, meninggal dunia ditolong orang, semasa hidup tidak nolong orang. Apa kata Tuhannya? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat. Jadi gak cuman sekedar tahu teori, berbuatlah. Selamat bulan suci Ramadan, marhabannya Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu